Ada seorang raja yang memiliki 6 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh pelayan. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Keenam putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Merah, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Biru, dan Putri Kuning. Si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia lebih suka berpergian dengan pelayan daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau. Aku ingin pakaian yang banyak dan mahal. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku pulang dengan selamat dan aku akan membawakan hadiah buatmu. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak pelayan dan menyuruhnya agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Jangan Putri, ini tugas saya. Tidak apa, aku tidak merasa keberatan. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkas sehingga rapi. Pelayan sudah berkali-kali melarang Putri Kuning membantunya, tetapi Putri Kuning tetap bersikeras. Putri, saya merasa tidak enak hati. Ini pekerjaan saya. Tidak apa, sudah berkali-kali ku bilang, aku tidak keberatan. Baiklah, tapi izinkan saya membantu Putri. Wah, lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, kotorannya masih ada nih. Udah nggak ada ayah, masih aja cari muka. Kalau bekerja itu jangan setengah-setengah, kamarku masih kotor. Bersihkan sana. Memang cocok sekali kau menjadi pelayan kuning. Kalian itu sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tidak perlu bawa apa-apa untuk kalian. Kau pikir kami ini peduli dengan ucapanmu? Siapa kau berani mengatur kami? Sudah, aku bosan. Baik kita main di danau saja. Yuk. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Ketika sang raja tiba di istana, kelima putrinya masih bermain bersama. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu ini tak mampu memberimu apa-apa selain kalung hijau ini, karena bukan warna kuning kesayanganmu. Sudahlah ayah, tak mengapa. Ayah kembali pun itu sudah cukup. Lihatlah, kalung hijau ini sangat serasi dengan bajuku. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh untuk ayah. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kan ayah memberinya kepadaku, karena aku adalah Putri Hijau. Namun ayah kan memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Lihat Putri Kuning, dia mengambil kalungku dari saku ayah. Wah, lancang sekali dia. Wah, kita harus mengajarkan dia berbuat baik.
Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburkannya. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Pengawal, cepat cari Putri Kuning. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah aku kirimkan anak-anakku ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Raja yang kebingungan bertanya kepada pelayan yang kebetulan sedang berada di istana. Tanaman apakah ini? Saya kurang tahu yang mulia. Tanaman ini tumbuh dengan sendirinya sedari beberapa bulan lalu. Baiklah. Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagaikan kalung hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat cantik. Tanaman ini mengingatkanku kepada Putri Kuningku. Baiklah, akan kuberi nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayu dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Dewi sebagai Putri Jingga. Saya Triwardani sebagai pelayan. Saya Safira Sawarora sebagai Putri Biru. Saya Novita Aurelia Padang sebagai Putri Bena. Saya Fatia Laila sebagai Putri Ungu. Saya Yuraina Malik sebagai Putri Kuning. Saya Olivia Duyangkreni sebagai Raja. Saya Cinta sebagai Putri Hijau. Kami dari kelompok Bunga Kemuning kelas 10 Karmen. Bagaimana perasaannya hari ini? Maaf, Mantap. karena bukan ke Cantik warna jilbabnya warna pink. Itu Patia. Patia. Ketika buat teh kayak gitu loh, kayak mana? Buat teh udah, habis itu nggak ada yang dia buat ngasih tehnya. dan rajin. Aku kan ada berain buruk. Bagaimana perasaan Patia? Lelah, lemah letih lesu. Lelah. Semangat pejuang Upin. Taken by Wardah. 3. Taken by Jamunya Mbak Juminten. korban benturan, guys. Korban benturan.